Halo Sobat Lifestyle One, saya Dr. Dewi Destuti, spesialis penyakit dalam, akan membahas tentang kanker kelenjar getah bening. Kalau kita berbicara tentang gejala dari kanker getah bening, itu biasanya pasien bisa mengalami beberapa tanda-tanda. Yang biasanya sering dialami adalah demam. Awalnya memang kita temukan adanya suatu benjolan. Benjolan bisa di mana saja di area sekitar kelenjar getah bening. Biasanya ada di mana, Dok? Kita sebenarnya manusia punya kelenjar getah bening yang normal, yang ukurannya sebenarnya hanya kurang dari 1 cm, sehingga dalam perabaan biasanya bisa tidak teraba atau teraba hanya kecil ya ukurannya. Nah, ketika terjadi satu pembesaran, bisa terasa tidak nyeri, maka itu bisa terjadi di area mana saja. Contohnya di leher ya, itu ada beberapa kelenjar getah bening kita yang kita miliki di tubuh manusia, kemudian di selangkangan yang tersering, atau di area ketiak aksilaris, itu juga bisa terjadi pembesaran. Tanda-tandanya sendiri atau gejalanya bisa dialami berupa demam yang tidak terlalu tinggi terus-menerus ya. Kemudian untuk benjolannya sendiri bisa mengalami rasa nyeri ataupun tidak. Kemudian pasien mudah cepat lelah. Nah, semakin hari benjolan ini bisa semakin membesar seiring dengan waktu. Kemudian tanda-tanda yang lain biasanya memang kita dapatkan satu kelainan dari darah itu sendiri ya, maka kita perlu memeriksakan diri lebih lanjut untuk pemeriksaan darah tepi dan lain-lain sebagainya. Untuk satu kondisi tertentu, jika ukurannya semakin besar, ada beberapa tanda sebenarnya, sesak atau kesulitan bernafas, suara menjadi parau atau serak ya, terutama pada pasien-pasien yang mengalami pembesaran kelenjar getah bening di area leher. Tergantung lokasi sebenarnya. Nah, itu juga bisa merupakan suatu tanda seperti itu. Yang membedakan antara kanker kelenjar getah bening dengan kanker tiroid itu sebenarnya kita bisa menilai dari lokasinya dulu ya. Kalau tiroid itu dia posisinya di tengah, maka gambaran klinisnya adalah kadangkala yaitu tadi suara parau ya, serak karena adanya satu gangguan pita suara. Nah, untuk kelenjar getah bening biasanya dia di arah yang lebih lateral atau samping ya. Bisa juga terjadi suara yang serak atau parau itu tergantung dari sampai organ mana dia menyerang. Contohnya apakah memang pita suaranya itu sendiri terkena atau tidak. Itu saja yang membedakan. Penyebab dari kanker getah bening itu sendiri sebenarnya ada beberapa faktor ya, mulai dari faktor genetik itu sendiri atau juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan contohnya seperti apa? Mungkin konsumsi makanan ya yang mengandung banyak zat aditif, kemudian zat-zat pengawet, kemudian adanya radiasi ya, sinar matahari, paparan jumlah radiasi yang berlebihan seperti itu. Itu juga bisa menyebabkan suatu sel bertransformasi ke arah ganas. Untuk faktor lingkungan itu sendiri tidak dipengaruhi oleh polusi ya. Jadi yang dimaksud dengan faktor lingkungan ini biasanya lebih mengarah kepada paparan terhadap tubuh kita ya, contohnya radiasi yang terlalu banyak, sinar matahari ya kan, kemudian makanan konsumsi. Jadi kalau saya rasa untuk polusi udara atau lingkungan yang lain itu tidak termasuk diantaranya seperti itu. Nah, yang paling berperan itu adalah transformasi dari sel itu menjadi ke arah keganasan. Cara mengatasi kanker getah bening dari segi medis memang ada beberapa. Yang paling utama adalah apakah memang pasien tersebut kita tentukan dulu stagingnya atau stadiumnya dengan dilakukan pemeriksaan yaitu berupa biopsi ya dari
benjolan itu sendiri. Setelah dilakukan biopsi, kemudian kita tentukan jenis selnya, apakah termasuk Hodgkin lymphoma ataupun non-Hodgkin lymphoma, maka kita bisa menentukan arah pengobatannya. Pengobatan ini bisa berupa satu radiasi, ya, radioterapi kita sebut, atau juga bisa dalam bentuk kemoterapi. Sekian penjelasan saya tentang penyakit kanker getah bening. Saya Dr. Dewi Widyastuti, spesialis penyakit dalam. Sampai jumpa.